Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang (1997). Ibuku, Busri, terbangun di saat azan subuh berkumandang. Sebagai seorang istri dari prajurit TNI Angkatan Darat, ibu satu orang anak berusia 9 tahun ini selalu bangun pagi. Dia harus menyiapkan segala keperluan suaminya untuk bersiap berangkat ke kantor. Tapi pagi ini dia merasakan perasaan yang tidak menentu, seperti ada hal buruk yang akan terjadi. Namun perasaan itu disimpan dalam-dalam. Dia tidak akan menceritakan pada suaminya, takut jika suaminya ikut khawatir. Setelah selesai, Busri bergegas menuju halaman rumah. Rumah tua pinjaman dari atasan suaminya itu tampak kotor. Rumah tersebut sengaja dipinjamkan pada keluarga kecilnya karena sang atasan sangat prihatin akan nasib prajurit muda seperti suami Busri. Apalagi keluargaku bukan dari keluarga yang kaya. Perlahan Busri menyapu halaman. Entah kenapa, perasaan hatinya sangat kalut. Seakan ada firasat tentang hal buruk yang akan menimpa. Perasaan itu sangat kuat hingga membuat jantungnya berdebar tidak karuan. Ya Allah, lindungilah keluargaku dari segala mara bahaya, ucap Busri lirih. Setelah selesai menyapu, tampak bapak sudah bersiap berangkat dengan seragam lengkap. Di starter pesawat butut yang menjadi ciri khasnya. Tidak sarapan dulu, Mas? Tanya Busri dengan perasaan yang masih sama. Bapak beralasan ada hal sangat penting yang membawanya berangkat pagi, sehingga dia akan sarapan di kantor nanti. Ya sudah, hati-hati ya Mas, ucap Busri sambil mencium tangan suaminya. Setelah bapak berangkat, aku baru terbangun. Kususul ibu yang masih mematung di teras rumah. Aku mau beli belanjaan di warung. Kamu mau ikut, Tam? Ucap ibu menanyaiku. Aku hanya menggandeng tangannya pertanda mau ikut. Kebetulan saat itu kami berbarengan dengan Cici Mailin dan Ibu Farida. Cici Mailin merupakan seorang pedagang lontong sayur yang mengontrak di samping rumahku. Suaminya bekerja sebagai seorang karyawan swasta di kota Palembang. Sedangkan Ibu Farida sendiri adalah istri dari seorang perwira menengah TNI Angkatan Darat yang sedang bertugas di Medan. Ia tinggal bertiga dengan kedua orang anaknya yang berumur 8 tahun dan 15 tahun. Saat dalam perjalanan menuju warung, Dodit, anak bungsu dari Ibu Farida, memanggil aku. Diajaknya aku bermain ke rumahnya. Kata Dodit, dia mempunyai permainan robot terbaru.
Ia pun menarik tanganku. Lalu kami berdua bergegas meninggalkan ibu kami. Jangan nakal ya, Nak. Pesan ibu padaku. Tanpa menghiraukan ucapan ibu, aku berlari mengikuti temanku itu dari belakang. Selama ini aku dan Dodit sering bermain bersama, tapi hanya di halaman atau di sekitaran rumah saja. Ketika memasuki rumah, betapa terkejutnya aku dengan isi rumah itu. Sebagai seorang istri dari prajurit menengah atas dan juga anak dari petinggi di TNI Angkatan Udara, Bu Farida memiliki rumah besar berlantai 3. Di dalamnya banyak dihiasi barang-barang mewah berkelas. Dodit langsung mengajakku naik ke lantai 2. Aku bergegas menaiki anak tangga yang cukup tinggi itu dengan hati-hati, sambil mencermati keadaan sekeliling dinding rumah. Saat sampai di lantai atas, kulihat ada sekelebat bayangan hitam bergerak cepat. Bayangan seperti anjing itu mengarah pada salah satu kamar. Aku yang terkaget hanya diam sambil mengikuti Dodit. Mulailah kami bermain dengan ceria di dalam kamar Dodit. Lagi asik-asiknya, tiba-tiba tercium aroma busuk yang sangat menyengat. Aku yang heran menanyakan pada Dodit, tapi dia sama sekali tidak mencium aroma itu. Di tengah rasa penasaran, aku mencoba melupakan aroma tersebut, tapi bau itu semakin menyengat yang membuatku mual. Sepertinya dari kamar sebelah aroma itu muncul. Kamar di mana bayangan tadi masuk. Hingga akhirnya aku merasa lega saat bau busuk itu mulai menghilang. Satu jam kemudian, ketika kami masih asik bermain, terdengar suara ibu dari depan. Dia membawakan kue bolu kesukaan Bu Farida, sekalian menjemputku untuk pulang. Dodit, ajak Tama turun. Ibunya sudah menjemput loh, teriak Bu Farida. Aku dan Dodit bergegas turun. Sebelum aku dan ibu beranjak pulang, Bu Farida memberikan setoples kue nastar, yang katanya itu adalah buatannya sendiri. Setelah ibu mengucap terima kasih, kami segera pamit pulang. Setelah hari itu, sosok bola api pijar berwarna kuning melintas di atas rumah kami. Tapi selalu saja hancur saat akan masuk rumah. Kejadian yang datang di tengah malam itu berlangsung 3 hari lamanya. Yang setelahnya selalu muncul bayangan sesosok binatang. Bayangan itu mengitari rumah dengan sekali mengaum seperti serigala, seakan mencari celah untuk masuk dalam rumah. Kejadian tersebut membuat kedua orang tuaku was-was. Mereka takut akan ada hal buruk yang menimpa. Akhirnya bapak menyuruh ibu untuk menemui Mbah Mariono. Itu dikarenakan kesibukan bapak di akhir tahun, sehingga tidak bisa ikut menemui salah satu kakekku tersebut. Pagi sekali, ibu mempersiapkan jajanan di dalam 2 kardus mie instan. Rupanya itu adalah oleh-oleh yang akan diberikan pada saudaranya di kampung. Sementara aku disuruhnya segera mandi, lalu ganti pakaian yang sudah dipersiapkan. Begitu sudah beres, diajaknya aku menuju kampung halaman, di mana dia akan menemui Mbah Mariono, atau yang biasa kami panggil Mbah Mar.
Lelaki tua itu adalah adik dari almarhum kakek. Kakekku sendiri merupakan yang tertua dari 4 bersaudara, Mbah Marju, Mbah Mariono, Mbah Jono, dan Mbah Darmo. Selain bertani, keempat bersaudara itu punya profesi sampingan, yaitu menjadi dukun. Kelak, ilmu itu juga akan diwariskan padaku dan salah seorang sepupuku saat besar nanti. Setiap kali aku dan adik sepupuku yang laki-laki berkunjung ke rumah kakek, kami selalu ditidurkan di dalam kamar yang berisi 50 keris. Kami berdua memang dipilih untuk menjadi penerus leluhur yang terikat perjanjian dengan makhluk gaib. Selain itu, tidak ada anak maupun cucu dari kakek kami yang dianggap mampu mewarisi ilmu itu. Hanya kami berdualah yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk gaib. Setelah melewati perjalanan hampir 4 jam, sampailah kami di rumah Mbah Mar. Rumah sederhana khas pedesaan itu tampak rapi dan bersih. Tidak memperlihatkan kalau pemiliknya adalah seorang dukun ampuh. Atau mungkin karena anaknya yang rajin membersihkan rumah. Memang, selama ini Mbah Mar tinggal bersama anak perempuannya, Sasni, setelah istrinya meninggal 4 tahun yang lalu. Kami segera menuju ke sana. Tidak nampak ada orang bertamu hari ini. Ibu mengucap salam, yang langsung terdengar sautan dari dalam. Muncullah Mbah Mar. Lelaki tua berjenggot penuh uban itu tersenyum begitu melihat kedatangan kami. Sasni kemana, Lek? Tanya ibu sambil meletakkan kardus di atas meja. Mbah Mar mengatakan kalau anaknya sedang di sawah. Ada orang bekerja di sana. Aku dan ibu beristirahat sejenak setelah minum air kendi. Yang kemudian ibu mulai menceritakan tentang maksud kedatangannya. Dia bercerita tentang keanehan yang muncul akhir-akhir ini di rumah. Aku takut dengan gangguan itu, Lek. Seakan mengancam keluargaku. Tutur ibu penuh kecemasan. Mbah Mar diam sambil pejamkan mata. Beberapa saat kemudian, dia kembali membuka matanya. Lalu memberitahu kalau itu adalah santet. Sengaja seseorang mengirimnya untuk meneror keluarga kami, yang nantinya dia akan menyakiti salah satu anggota keluargaku. Beruntunglah bapak kamu sudah memberi pagar gaib, sehingga bola api itu hancur sebelum masuk rumah. Ucapnya kemudian. Ibu tampak termenung dalam kecemasannya. Dia tidak habis pikir jika ada orang yang memusuhi keluarganya. Padahal selama ini dia berhubungan baik dengan semua warga, termasuk para kenalannya. Ataukah suamiku punya masalah dengan orang lain? Batin ibu. Selanjutnya Mbah Mar berjanji akan selalu mengawasi dari kejauhan. Dia juga akan menghancurkan sosok serigala tersebut. Menurutnya, serigala gaib itu keberadaannya tidaklah jauh dari komplek rumahku. Tidak usah kamu pikirkan. Kelak kamu akan tahu siapa di balik semua ini, ucap Mbah Mar. Aku mengejar layangan yang putus bersama Dodi dan 2 temanku yang lain. Sambil berlari, aku terus mengawasi arah layangan itu akan jatuh. Hingga masuklah di sebuah hutan di belakang komplek perumahan. Layang-layang itu tersangkut di pohon beringin besar. Kata warga sekitar, pohon itu berusia 300 tahun lebih. Sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dulu.
Dan sampai sekarang tidak ada yang berani menebang pohon itu. Masyarakat percaya bahwa pohon tersebut banyak penunggunya. Saat aku berhenti, tidak ada temanku yang menyusul. Mereka hilang, entah lari ke arah mana. Aku mengatur nafas sambil mencari cara untuk mengambil layangan tersebut. Tidak terlalu tinggi, tapi aku tidak bisa memanjat pohon sebesar itu. Aku mencari galah di sekitaran, dan aku sangat terkejut saat melihat kue nastar yang mulai berjamur. Kue itu berada di atas wadah dari tanah liat, yang di sekitarnya ada bunga kandil dan bunga kenanga yang mengering. Juga nampak bakaran kemenyan di sebelahnya. Dan aku ingat betul, kue itu adalah buatan Bu Farida. Kue yang dulu pernah diberikan pada ibu saat aku bermain bersama Dodi. Aku kembali terkaget ketika mendengar suara serigala menggonggong. Lalu muncullah sosok bayangan hitam berdiri di atas dahan pohon beringin itu. Sosok yang sangat menyeramkan, berbulu hitam lebat, wajahnya seperti serigala, sementara badannya manusia. Air liurnya menetes, membasahi pohon-pohon di dekatnya. Sontak, aku berteriak sekencang-kencangnya sambil berlari. Aku lupakan layangan yang menjadi buruanku. Tapi naas, aku tersandung akar pohon beringin hingga tersungkur. Sosok tersebut tampak melayang hendak menerkamku. Aku kembali berteriak sekuat tenaga, yang kemudian pandanganku semakin gelap. Aku pun pingsan saking takutnya. Di dalam keadaan pingsan, aku merasa roh tubuhku keluar dari badan. Kulihat Mbah Mar mengucap mantra sambil menghardik makhluk yang ada di dalam tubuhku. Sementara tubuhku kejang-kejang, disusul makhluk itu keluar dari ragaku, yang kemudian melakukan perlawanan terhadap Mbah Mar. Dengan cepat, Mbah Mar mengeluarkan sebilah keris. Tampak cahaya kemacan keluar dari keris tersebut. Seketika terdengar lolongan dan teriakan minta ampun dari makhluk itu, yang kemudian makhluk itu menghilang, dan rohku sekejap seperti tertarik ke dalam tubuhku kembali. Beberapa saat kemudian aku siuman. Sudah ada ibu yang menangis memelukku di sana. Juga Dodi dan beberapa temanku lainnya. Tapi tidak nampak Mbah Mar berada di sana. Aku menanyakan pada ibu di mana Mbah Mar. Mbah Mar tidak ada di sini, Nak. Jawab ibu dengan masih terisak. Seminggu kemudian, warga sekitar dikejutkan dengan Bu Farida yang jatuh sakit secara tiba-tiba. Dia berteriak-teriak dari dalam kamarnya dan jatuh dari tangga, hingga Bu Farida terserang stroke. Terdengar kabar bahwa pelaku santet itu adalah Bu Farida. Wanita itu memang sering sekali membuat gosip buruk tentang ibuku. Dulu dia mengarang cerita pada warga kalau ibuku menjadi istri simpanan seorang jenderal bintang 1. Warga percaya dengan cerita itu karena sejak umur 6 bulan sampai 3 tahun aku tinggal berdua dengan ibu. Saat itu bapak sedang bertugas di Timor Leste, yang kemudian disusul berdinas tetap di kota Palembang, di mana bapak bertugas sebagai ajudan seorang kolonel sehingga sering pulang malam. Tapi ibu menganggap gosip tersebut sebagai badai kecil dalam kehidupannya. Yang terpenting adalah kepercayaan yang diberikan suaminya. Bu Farida sangat iri dengan keluarga kami. Dia merasa tidak adil karena bapak mendapat fasilitas rumah dari seorang atasan tinggi, juga dekat dengan seorang jenderal bintang 1. Setelah keadaan di Timor Leste tidak menemui titik terang, bapak dipindah tugaskan di kota Palembang.
Hal itu berimbas pada suami Bu Farida yang dipindahkan ke Medan. Sekarang, usiaku menginjak 16 tahun. Keluargaku menetap di Bogor setahun setelah kejadian tersebut. Dan sampai sekarang, belum ada tanda kesembuhan dari Bu Farida. Sementara ibu membuang jauh-jauh prasangka buruk yang menyebar. Dia tetap bersikap baik pada Bu Farida. Sesekali, dia menjenguk dengan membawakan makanan kesukaannya. Dan selalu ada bulir air mata di wajah Bu Farida, begitu dekat dengan ibu. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.